Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Robertus Lepong Matalangi dengan NIM 2021-21 05131. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan mata kuliah Analisis Sistem dan Perencanaan oleh dosen pengampu Marwa Sulehu, Eskom Mkom. Baik, dengan judul saya Proposal Pengembangan Sistem Informasi Toko Bahan Bangunan Berbasis Web. Gambaran umum, toko bahan bangunan adalah tempat untuk menjual berbagai macam bahan bangunan. Sekarang ini adalah era teknologi di mana bahkan toko bangunan pun sudah bisa diberlakukan belanja jarak jauh atau online. Definisi masalah. Pertama, pembeli berkunjung langsung ke toko jadi kurang efektif. Kedua, masih menggunakan perhitungan secara manual. Ketiga, layanan wilayah pemasaran masih terbatas. Yang keempat, pencatatan transaksinya masih manual. Analisis kelemahan sistem lama. Yang pertama, performansi. Karyawan toko mencatat barang yang masuk atau keluar secara manual di buku catatan, sehingga prosesnya juga akan mengambil waktu yang lambat, kurang efektif. Yang kedua, information. Toko masih melakukan sistem secara offline, sehingga menyebabkan penyampaian informasi kepada konsumen atau customer berlangsung lama. Yang ketiga, ekonomi. Karyawan toko melakukan pembukuan atau data kertas arsip lama, sehingga kertas-kertas arsip lama yang jumlahnya banyak akan membutuhkan tempat yang luas. Yang keempat, kontrol. Karyawan toko sulit melakukan kontrol karena pemrosesan data masih dilakukan secara manual oleh karyawan toko, sehingga kemungkinan terjadi kinerja yang lama. Yang kelima, efisiensi. Karyawan toko kurang efisien karena perlu mencatat barang keluar atau masuk, sehingga pendapatan dan berbagai data lainnya secara manual. Yang keenam, service. Karyawan toko sering mendapat komplain dari para customer terhadap pelayanan yang tidak memuaskan karena adanya salah penginputan data atau harga barang tidak sesuai. Analisis kebutuhan sistem. Ada dua, yaitu 1. Kelayakan fungsional. Perlu login bagi pengguna baru atau tetap. Fitur memiliki barang yang diingin dibeli. Fitur pembayaran atau transaksi cash atau transfer atau scan barcode. Fitur pemberian nilai atau rating. Fitur lokasi toko atau maps. Fitur pengembalian barang yang ingin dikembalikan. Yang kedua, kelayakan non-fungsional. Software, Visual Studio Code, dan Map, XAMPP. Hardware itu laptop Lenovo. Analisis kelayakan sistem.
Yang pertama, kelayakan teknis. Karyawan toko sudah dapat mempermudah melakukan transaksi secara sistem berbasis komputerisasi, dan HP dapat membuat karyawan toko bisa langsung menginput data pendapatan toko atau catatan-catatan lainnya di komputer atau HP. Barang yang dijual bisa diberikan barcode untuk mempermudah pembeli atau konsumen. Yang kedua, kelayakan sumber daya. Penerapan dan pengembangan sistem yang baru membutuhkan sumber daya, khususnya SDM, yang mampu mengoperasikan sistem tersebut. Untuk tidak diperlukan bimbingan dan pelatihan untuk mengoperasi sistem tersebut, sehingga pengguna dapat memakai sistem ini dengan baik dan kelayakannya sudah bisa dibuktikan. Yang ketiga, kelayakan hukum. Sistem yang diusulkan tidak mengandung materi yang berisi hal-hal yang melawan hukum, seperti pornografi, perjudian, kekerasan subversi, dan lain-lain. Perangkat lunak yang digunakan diusahakan perangkat lunak yang berlisensi, ataupun kalau tidak memungkinkan akan dicari perangkat lunak open source yang berlisensi publik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.